Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen proses dan penjadwalan proses, di mana kedua materi tersebut termasuk ke dalam sistem operasi. Nah, selain saya membahas teorinya, saya juga akan mempraktikumkan dengan menggunakan CPU OS Simulator. Jadi, sebelum ke praktikumnya, kita akan bahas lebih dahulu tentang penjadwalan proses. Nah, proses itu melewati serangkaian keadaan diskret. Beragam kejadian dapat menyebabkan berubah atau berpindahnya keadaan proses. Penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan atau scheduler itu memutuskan berbagai hal. Dua hal sih sebenarnya. Yang pertama adalah proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Oke. Kemudian sasaran utama penjadwalan proses pada semua sistem itu apa aja? Yang pertama adalah fairness, yaitu mengatur proses dalam penggunaan bersama sumber daya CPU secara adil. Yang kedua, policy enforcement, ini memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Yang ketiga, balance, menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Yang keempat, throughput, yaitu memaksimalkan jumlah job per jam. Yang kelima, turnaround time, yaitu meminimalkan waktu dari mulai hingga berakhir. Dan yang terakhir ada CPU utilization, yaitu mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Pada sistem interaktif, nah, sasaran utama penjadwalan pada sistem operatif atau time sharing yang pertama adalah response time, yaitu merespon permintaan dengan cepat. Yang kedua, proportionality, yaitu memenuhi harapan pengguna atau user expectation. Sedangkan sasaran utama penjadwalan proses pada sistem real time, yaitu ada dua. Yang pertama, meeting deadlines, yaitu menghindari kehilangan data. Yang kedua ada predictability, yaitu menghindari penurunan kualitas dalam sistem multimedia. Nah, klasifikasi algoritma penjadwalan ini berdasarkan dapat tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa, terbagi menjadi dua. Yang pertama, primitif, algoritma yang menerapkan primitif, dan algoritma yang menerapkan non-primitif, di mana primitif itu adalah dapat diambil alih secara paksa, sedangkan non-primitif adalah algoritma yang tidak dapat diambil secara paksa. Yang algoritma yang menerapkan non-primitif apa saja? Yang pertama ada FIFO, first in first out, atau disebut juga dengan FCFS, first come first serve. Kemudian juga ada SJF, short job first. Yang ketiga ada HRN, high ratio next. Sedangkan yang algoritma yang menerapkan primitif atau dapat diambil alih secara paksa ada 5. Yang pertama RR, round robin. Yang kedua, multiple feedback queues. Yang ketiga, short remaining first. Yang keempat, priority scheduling. Yang kelima, guaranteed scheduling. Oke, langsung aja kita ke praktikumnya. Di sini saya menggunakan CPU OS Simulator. Nah, jadi ini adalah tampilan dari CPU OS Simulator. Jadi langkah pertama adalah kita buka CPU OS Simulatornya. Kalau nggak buka, gimana kita cara praktikumnya? Yang kedua, kita akan membuat kode di compiler. Compiler itu ada di mana? Compiler ada di advanced, di sini. Nah, kalau kita klik compiler, maka akan muncul seperti ini. Nah, langkah kedua adalah kita akan menuliskan kode pada compiler. Jadi kita akan menulis kode pada program search input ini. Nah, di sini saya menuliskan program FCF
FJFS, sebenarnya ini satu. Kita ganti dulu. FJFS1. Nah, dalam penulisan program ini dia agak rumit, dia lebih ke satu-satu. Jadi kita pastikan terlebih dahulu kursor atau ya ini berada tepat di sebelah kanan paling ujung gitu sesudah. Nah, jadi dia seperti ini berantakan jadinya. Maka harus berhati-hati guys dan harus bersabar. Nah, jadi ini sudah selesai kita compile. Setelah kita compile, kita akan meng-load in memorikan program tersebut. Nah, biasanya setelah kita men-load in memorikannya akan keluar alert bahwa kode sukses di-load in memorikan. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan ke OS Simulator. OS Simulator itu terdapat di sebelah compiler OS 0. Nah, di program list atau program name terdapat FJFSI, program name FJFSI, FJFS1. Di sini kita akan membuat dan untuk menghitung P1, P2, P3 kita akan mengklik create new process sebanyak 3 kali. Jadi sebanyak 3 kali untuk membuat P1 sampai P3-nya. Nah, jadi ini sudah tercreate P1, P2, P3-nya. Setelah itu kita perhatikan schedulernya itu sudah di first come first serve. Dan di sini saya CPU speed-nya normal aja. Ya, saya ubah, langsung kita start. Di sini kita juga bisa mengecek PCB-nya dengan menekan show PCB pada running process. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, kita pergi ke tab Views dan klik Views Process Step yang ini untuk mengetahui waiting time dan average time-nya. Jadi ini adalah waiting time-nya dan ini adalah average process waiting time. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu P1 arrival time-nya 0, P2 arrival time-nya itu waktu tunggunya itu 15 dan P3 waktu tunggunya itu waktu tibanya itu 20. Waktu tiba maksudnya arrival time. Jadi ini adalah waiting time dan average process waiting time pada P1, P2, P3 tanpa ada arrival time. Gimana kalau P1, P2, P3 itu memiliki arrival time? Karena P1 itu datang pada 0 second, berarti kita langsung aja create new process. Oke, kita langsung aja ke new process. Yang kedua, P2 itu datang pada 15 detik. Maka kita centang pada tab process, delay process, arrival delay. Oke, kita centang, kita pilih second dan kita tentukan
arrival deadline-nya. Udah? Kalau sudah, kita create new process. Maka dia akan berada di waiting process, waiting queue. Di sini guys. Maaf. Yang ketiga dia seperti itu juga, kita centang delay proses, kemudian kita tentukan dan pastikan ini sudah second, nggak ticks ya. Kita create new proses. Ini waktu delay-nya sama 15 detik. Dan P3-nya selama 20 detik. Setelah itu kita klik start karena schedule-nya udah FC, FS ya. OS control. Kita klik start. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kita lihat perbandingan antara yang tadi tidak ada arrival time dan yang sekarang yang ada arrival time. Nah, jadi ini dia sudah selesai prosesnya. Maka kita lihat perbandingan. Kita view statnya. Nah, jadi kalau kita lihat average proses waiting time-nya, dia ini lebih cepat dibandingkan yang tidak menggunakan atau pada step prosesnya itu tidak ada arrival time. Halo. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mengganti codingan sebelumnya dengan codingan yang sudah saya modifikasi. Jadi langsung saja di sini di compiler. Kemudian codingan tersebut sudah saya simpan, jadi kita pakai aja. Equal 4 mode. Kita compile seperti sebelumnya. Setelah kita compile, kita load in memory lagi. Mungkin akan muncul alert bahwa kode sudah di load in memory kan. Setelah itu kita ke OS simulator seperti biasa. Kita create new process selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Jadi perbedaan kode yang ini dengan sebelumnya, yang tadi itu I sama dengan 0, tapi di sini saya ubah menjadi L sama dengan 2 dan for K sama dengan I sama dengan 1 itu 25 dan L sama dengan L tambah K. Next. Jadi itu perbedaan antara kode yang ini dengan kode yang sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 proses atau P1, P2, dan P3 dengan masing-masing tidak memiliki arrival time. Artinya dia serentak gitu. Dan di sini speednya saya normal saja dan langsung kita start. Nah, jadi ini adalah hasil dari proses tadi. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya dengan menggunakan kode I sama dengan 0, average process waiting time itu sama. Nah, baik, yang kedua, di sini saya akan membuat proses yang memiliki arrival time seperti kode sebelumnya, program sebelumnya juga begitu. Yang pertama, P1-nya itu arrival time-nya itu 0 second, jadi kita langsung create new prosesnya saja. Yang kedua, dia itu memiliki arrival time 15 detik. Jadi seperti sebelumnya, atur, kita centang delay prosesnya, kemudian kita pilih second
create new process. Yang ketiga untuk P3-nya seperti itu juga dengan arrival time-nya 20. Create new process. Oke. Sudah seperti itu. Langsung kita start dengan kecepatan CPU-nya normal. Tidak very fast. Nah, kalau kita delay dia secara otomatis dia akan ke ready process per detik, berkurang detiknya 21, dan proses kedua atau P2 nya akan masuk ke ready process. Begitu juga untuk P3, maka dia akan masuk ke ready process. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini adalah hasil waiting time dan average process waiting time. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan kode sebelumnya, proses yang memiliki arrival time-nya itu average-nya itu 83, tapi di sini 102. Jadi dia lebih besar average process waiting time-nya dibandingkan dengan yang tadi. Mungkin itu dipengaruhi juga dengan kode program sort-nya yang kita ubah tadi. Jadi begitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.